Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. PKS tetap dukung Anies Baswedan meski Caimin jadi baca presnya. Sudah jelas di situ begitu ya. Sudah baca presnya ngapain kita harus ngotot dan emosi begitu kan. Karena di satu sisi ini kan masih belum jelas begitu ya. Inilah akibatnya strategi-strategi politik itu sangat penting begitu. Kenapa Partai Demokrat begitu ngotot begitu kan ya? Kalau ya cawapresnya itu adalah Caimin, maka kemungkinan akan besar. Katanya begitu ya. Kemungkinan besar itu akan keluar begitu ya. Jadi saya kira tidak perlulah karena piagam itu kan sudah ditandatangani bersama ya. Bahkan AHY mengatakan akan mendukung capresnya siapapun cawapresnya begitu. Pernah mengatakan seperti itu begitu. Kalau Partai Demokrat lalu kemudian egois begitu kan, harus AHY di situ. Kalau bukan AHY akan keluar, maka kemungkinan terjadi hal-hal seperti ini begitu kan ya. Membangun bangsa bersama-sama seperti ini bukan berarti untuk ya membangun, tapi ini hanya sekedar eksis siapa yang menjadi wakil begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Ini menarik begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PKS tetap dukung Anies Baswedan meski Caimin jadi baca pres ya. Demi Anies pilih cawapres di 2024. Caimin ya cawapres karena menjilat apalah boleh buat ya. Yang penting perubahan insya Allah ku dapat. Ya, karena pada akhirnya tidak menjadi masalah. Yang penting capresnya adalah Anies Baswedan begitu kan, bukan cawapresnya begitu. Jadi masalah cawapres silahkan siapapun silahkan kita pilih begitu kan. Yang penting Anies Baswedan menang di situ begitu ya. Lah padahal secara kader garis keras itu PKS loh kebayang nggak ya Anies Caimin tapi yang mati-matian poles kader PKS ya. Ini yang penting nih, pengetahuan apa langkah ke depan setelah meninggalkan Anies Baswedan ya, Partai Demokrat begitu ya. Milih pasangan dipilih partai ya, padahal bukan petugas partai. Apa bedanya sama Ganjar? Ya, katanya begitu ya. PKS mantap begitu ya. Jadi artinya selama ini saya kira bahwa kalau Partai Demokrat keluar begitu, itu kan di satu sisi tidak menjadi masalah karena itu ngotot sekali menjadi cawapres. Toh pada akhirnya yang lain begitu kan. Ke Pak Ganjar belum tentu jadi cawapres, kepada Pak Prabowo belum tentu menjadi cawapres. Kan begitu yang ditawarkan mereka begitu ya. Bahkan ya PKS Sejahtera sia-sia berjuang mengharumkan namanya di seluruh Indonesia ya kalau hanya akhir mendukungnya pasangan kardus ya. Ya sekarang yang penting itu capresnya bukan cawapresnya begitu ya. Nah tujuan kan untuk meraih kemenangan siapapun wakilnya meskipun ya sandal jepit saya pilih Pak Anies ya. Peran wakil nggak menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk rakyat. Jadi nggak ngaruh siapapun wakilnya yang penting kemenangan bisa raih insya Allah ya. Nggak kecewa betul begitu kan. Ya pada hakikatnya peran penting seorang cawapres ya itu aja begitu kan. Ya kita lihat saja dari dulu perannya seperti apa. Yang penting peran penting itu adalah capres di situ begitu. Maka kemudian siapapun Presiden Anies kita tetap dukung bersama-sama. Kan begitu logikanya begitu. Jadi bukan soal ngotot sana sini begitu ya. PKS ya partai yang tergantung pada satu tokoh untuk meningkatkan suaranya. Terbukti di setiap pemilu perolehan suaranya terus naik. Dengan jelas PKS adalah partai yang konsekuensi ya berkhidmat untuk rakyat. Betul, ini sangat menarik sekali kalau kita berbicara ini begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik kita kan dinamis sangat luar biasa begitu. Dengar ini Demokrat katanya cawapres gimana Anies? Giliran Anies dipilih yang bukan dari Partai Demokrat malah sumpah serakah keluar. Betul begitu kan sudah jelas AHY mengatakan situ menjadi dalam deklarasinya tetap mendukung Anies Baswedan siapapun cawapresnya begitu kan. Tiba-tiba tidak dipilih kok tiba-tiba seperti itu kan aneh begitu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PKS tetap dukung Anies Baswedan meski Caimin jadi baca presnya. Luar biasa begitu ya. Ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang menyatakan tetap mendukung bakal calon presiden ya atau bakal koalisi perubahan untuk persatuan KPP Anies Baswedan. Hal ini diungkapkan ya menyusul kabar Anies telah menetapkan ya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi bakal cawapresnya. Sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ya PKS sah aja siapapun begitu kan yang bergandengan dengan Anies Baswedan silahkan yang penting cawapresnya adalah Anies Baswedan kira-kira kan seperti itu begitu kan ya capresnya Anies Baswedan begitu jadi saya kira jangan gegabah dulu Partai Demokrat begitu ya kira-kira seperti itu begitu
Ketua Bidang Polhukam ya DPP APKS Al-Muzammil Yusuf mengatakan sampai hari ini pihaknya tetap merujuk pada keputusan Musyawarah Majelis Syuro ya. Keputusan itu menyatakan PKS secara resmi mendukung dan mengusung Anies sebagai baca pres pada Pilpres di 2024. Oleh karena itu PKS tetap pada keputusan ya dari piagam itu tersebut akan kami berjuang sebaik-baiknya untuk menjalankan amanat tersebut ya, kata Al-Muzammil. Ya kita lihat begitu, PKS itu memandang kepada titik temunya itu adalah rakyat di situ begitu ya. Yang penting rakyat bagaimana ada koalisi, ada perubahan begitu kan. Partai Demokrat itu seolah-olah ngotot harus menjadi cawapres, sedangkan di masyarakat itu bagaimana begitu kan ya. Kalau hanya perubahan itu hanya dibentuk sosok cawapres harus si A, maka kemungkinan besar itu akan terjadi sesuatu begitu kan begitu logikanya begitu kan, mau merubah bangsa aja cawapresnya harus ditentukan itu kan begitu logikanya begitu kan, aneh begitu ya. Juga menenturkan PKS berpegang teguh pada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam koalisi, yaitu penentuan baca pres ditentukan oleh Anies Baswedan. Sebelumnya anggota koalisi lain Partai Demokrat mengkritik penunjukan Caimin. Di satu sisi dalam siaran persnya Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsha menyebutkan penunjukan itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepakati. Kabar Demokrat keluar dari koalisi pun santer karena hal ini. Adapun dari Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan koalisi perubahan untuk persatuan masih ada ya. Sampai hari ini koalisi masih ada, besok pagi masih ada atau setengah ada. Kita belum tahu juga, kata Surya Paloh saat ditemui dari Nasdem ya. Bahkan Surya Paloh lantas mengaku prihatin terhadap tuduhan Partai Demokrat terhadap Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Meski begitu, dia akan menghormati keputusan Partai Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu. Jadi kurang apa coba begitu kan? Dari awal sudah seperti itu kader-kader Demokrat begitu menuduh Anies Baswedan sana sini dan terakhir begitu kan dicap sebagai pengkhianat. Apakah koalisi-koalisi seperti itu terus begitu kan ya? Saya kira adem ayem santai dulu begitu kan ya, menikmati bagaimana hal itu strateginya dimainkan begitu ya. Kalau hanya sekedar eksis-eksisan saja begitu janganlah, karena ini politik besar begitu ya, menyangkut hak rakyat di situ begitu ya. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem, itu yang paling mendasar katanya begitu ya. Jadi Pak Surya Paloh sebenarnya santai-santai aja melakukan ini begitu kan. Tetapi kenapa Partai Demokrat selalu ngotot begitu kan ya, seolah-olah harus cawapresnya ini begitu kan. Kenapa ditawarkan Mbak Yeni tidak mau, ditawarkan Hovifah juga tidak mau, ditawarkan yang lain juga tidak mau begitu kan ya. Kenapa begitu? Apakah harus AHY begitu kan? Di situ kan pertanyaannya begitu ya. Ya kalau di sebuah apapun harus AHY, sampai kapanpun tidak akan menemukan titik temu dan tidak bisa berkoalisi begitu ya. Ya pada akhirnya silakan kalau mau kepada partai PDIP, saya kira juga tidak mungkin menjadi wakil di situ begitu ya. Juga masuk kepada Pak Prabowo juga tidak mungkin untuk menjadi wakil di situ begitu. Karena komunikasinya sudah putus begitu ya. Jadi saya kira kalau ingin eksis sama-sama lah di situ dengan koalisi perubahan begitu, wajar begitu dalam dunia politik kan seperti itu begitu ya. Padahal AHY sudah menjelaskan begitu di situ ya, waktu mendeklarasikan Anies Baswedan siapapun capresnya, siapapun cawapresnya AHY tetap berada di koalisi perubahan katanya begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.